ke kita akan masuk ke materi cost behavior atau bahasa Indonesianya perilaku biaya. Tadi sudah disinggung sedikit bagian besar itu terdiri dari 2. Oke. Nah, klasifikasinya. Tadi sudah disinggung, ada yang sudah bisa menyebutkan tadi biaya tetap contohnya apa? Biaya sewa. Ya, sewa gedung. Intinya ketika aktivitas bisnis itu, kalau dalam bahasa bisnis dia meningkat atau menurun, secara total biaya tetap itu tidak berubah sifatnya. Kalau secara grafik dulu mesti pas ketika sekolah menengah itu mungkin ada pengenalan biaya tetap ya. Kalau grafiknya dia walaupun ini kan tidak berubah ketika aktivitas bisnis itu meningkat ataupun menurun. Jadi dia stagnan. Hanya misalnya ini contohnya biaya tetapnya itu adalah $10.000. Jadi walaupun dia berproduksi 0, dia tetap mengeluarkan di titik sini $10.000. Misalnya dia meningkat ada produksi 2.000, dia juga tetap sama biaya tetapnya di titik 10.000. Dia berproduksi 4.000, dia juga sama, masih di titik yang sama 10.000, ya kan? Kemudian di misalnya meningkat lagi di 6.000 tetap sama. Jadi memang kalau biaya tetap itu grafiknya dia lurus secara horizontal ke kanan. Intinya, walaupun dia berproduksi atau tidak berproduksi, perusahaan tersebut tetap akan membayar biaya tetap. Contohnya tadi sewa gedung, misalnya penyusutan jelas mau dipakai atau enggak tetap menyusut itu nanti gedung hitungannya. Gitu ya. Itu untuk biaya tetap. Kemudian kita klasifikasikan lagi, itu ada dengan yang rentang relevan. Jadi biaya tetap itu punya range relevan range atau rentangnya. Nah, biaya tetap hanya dalam rentang aktivitas yang terbatas. Jadi dia hanya terbatas di tidak signifikan melonjak begitu, enggak, tapi cuma rentangnya itu naik turunnya atau tetap itu hanya di range tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik biaya tetap itu sendiri. Kita lihat. Nah, ini contoh biayanya adalah biaya tetap. Secara total, biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat aktivitas dalam rentang yang relevan. Jadi secara totalnya tadi, biaya tetap itu dia tetap mengeluarkan dalam nilai yang sama walaupun aktivitasnya itu naik turun di perusahaan. Nah, jika dilihat dari biaya tetap total. Nah, kalau dilihat dari per unit produk, biaya tetap per unit akan berkurang apabila jumlah unit yang dihasilkan bertambah. Ada yang paham maksudnya nggak? Biaya tetap per unit itu akan berkurang apabila jumlah unit yang dihasilkan bertambah. Kita lihat di grafiknya yang di sini. Misalnya tadi ini biaya tetapnya berapa, Dek? Berapa dolar? Yang di garis biru tadi? 10.000. Ya, 10.000. Ketika ini totalnya ya, atau total cost, total biaya tetap. Kalau kita lihat per unit sekarang, biaya tetap per unit. Tetap per unit. Ketika biaya tetap yang dikeluarkan 10.000, ketika memproduksi 0, biaya tetapnya berapa per unitnya? Nggak ada ya, soalnya 0 ya. Terus, kalau misal tetap 0. Terus kalau misalnya dia berproduksi 2.000, biaya tetap per unitnya berapa? Tetap 10.000, Bu. Sama 10.000. Itu kan kalau total kalau total biayanya total biaya tetap dia 10.000. Kalau biaya tetap per unit dia memproduksi 2.000, yang dikeluarkan biaya tetapnya 10.000. Berarti biaya tetap per unitnya berapa? 50. 50. Pada tingkat 2.000 ya. Kalau misalnya dia memproduksi 4.000, berarti biaya tetap per unitnya berapa? 250. 25. 25. Di tingkat 4.000.
Kalau dia naik lagi reproduksi lagi. 6.000 berarti biaya per unitnya berapa? Tetap per unit ya, biaya tetap per unit. Koma ya hasilnya. Berapa, Dek? Kita hitung. Kalau dia memproduksi produk sejumlah 8.000 unit, berarti berapa biaya total per unitnya? 1,25. 1,25. Tadi yang 2.000 berarti, Dek? Oh, ini bukan 50 ya, tapi 5 ya. Nah, ini 5 ya. Sorry, ini 2,5. Ada yang bingung nggak di sini sampai sini? Kalau dia memproduksi 6.000, berarti dia 1,25 ya per rupiah per produk. Kalau dia memproduksi 6.000. Caranya ngitungnya gimana? Kok bisa ketemu 5, bisa ketemu 2,5, bisa ketemu 1,25? Biayanya bagi kuantiti. Yes. Jadi cara menghitungnya, biaya tetap per unit adalah total biaya dibagi kuantiti produk ya. Kuantiti produk yang dihasilkan. Semakin naik apa semakin turun kalau semakin banyak produk yang diproduksi? Biaya tetapnya per unit. Turun, Bu. Yes, makin turun. Seperti yang sudah dideskripsikan di sini. Jadi, kalau kalian nanti usaha, misalnya kalian harus bayar listrik, kalau listrik kantor ya, listrik kantor, bayar sewa gedung, ataupun mengeluarkan biaya tetap lainnya, semakin banyak kalian memproduksi barang, berarti biaya tetap yang dibebankan ke per unit produk itu malah semakin kecil. Gitu. Kebalikan dengan biaya variabel nanti akan kita bahas. Nah, itu contohnya ada biaya overhead pabrik tetap. Nah, besok kita belajar ini. Terus misalnya biaya pemasaran tetap, misalnya dia udah langganan nih, biaya pemasaran iklan selama setahun paket nih. Lah dia mau nggak produksi produk ataupun enggak, ya iklan tetap jalan. Gitu kan. Terus misalnya ada biaya umum atau administrasi tetap. Misalnya dia harus langganan sistem per tahun. Nah, walaupun nggak digunakan, itu kan walaupun libur, dia tetap udah bayar selama setahun. Kemudian ada biaya sewa, biaya depresiasi, gaji karyawan kantor. Nah, misalnya gini, kalau gaji karyawan kantor itu kan berbeda dengan yang di pabrik. Kalau kantor, walaupun libur, dia tetap dapat gaji. Kalau misalnya di pabrik, dia biasanya kalau yang pembayarannya itu berdasarkan jam kerja. Nah, dikalikan jam kerja itu dia masuk ke variabel. Kalau biaya gaji kantor, dia yang walaupun nggak bekerja atau libur, dia tetap dibayar, berarti itu masuk ke tetap. Nah, asuransi ini juga bisa dilihat, misalnya dia sudah mempunyai asuransi perusahaan selama 5 tahun, misalnya untuk asuransi kebakaran dan sebagainya. Ada pertanyaan untuk biaya tetap? Ingin bertanya, Bu. Kan Boleh. kalau listrik itu misalnya jumlah produksi dinaikkan, bukannya jadi naik juga, Bu, penggunaan listriknya? Nah, listrik yang dinaikkan yang listrik pabrik kan, bukan listrik kantor kan? Ya, betul. Ya, Iya. kalau misalnya pabrik, dia mesti akan meningkat sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Kalau listrik kantor, dia hanya setiap harinya aja kan, gitu. Aman? Aman tidak? Jadi Aman, ini yang tetap ya. Oke, lanjut. Nah, masuk yang kedua, lawannya dari biaya tetap. Ada namanya biaya variabel. Nah, biaya variabel ini, biaya ini akan meningkat secara proporsional. Kalau tadi biaya tetap itu totalnya tetap, kalau ini biaya variabel dia secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan aktivitas dan akan menurun juga secara proporsional jika ada penurunan dalam aktivitas. Contohnya apa? Bahan baku jelas. Dia memproduksi 5 kaos kaki dengan 10 kaos kaki, mesti kainnya beda.
10 kemeja dengan 100 kemeja, kebutuhan bahan bakunya juga berbeda. Nah, biasanya ini disimbolkan, kalau tadi biaya tetap itu nggak ada variabel penggandanya, kalau ini biaya variabel, dia ada variabel penggandanya. Misalnya, ini ada $5 dikalikan X. Jadi nanti kalau kita menghitung total biaya, itu biasanya A plus BX. Seperti kita menghitung persamaan garis lurus tuh loh. Ya kan, kalau A ini kan tidak berubah walaupun mau variabel dia memproduksi berapa barang, 10 barang atau 100 barang. Nah, ini maksudnya biaya tetap. Nah, ini variabel. Nah, X-nya ini adalah pengali atau unit produksinya. Nah, nanti kita akan belajar menghitung bersama-sama ya. Nah, kita lihat di sini, ketika dia memproduksi 0, biaya variabelnya berapa secara total? 0, Bu. 0. Kalau dia memproduksi 2000, biaya variabelnya berapa tuh? Di Pascal DE. 10.000. Berapa? $10.000. 10.000. Kalau dia memproduksi 40.000, total biaya variabelnya berapa? 20.000. 20.000. Ya, 20.000. Terus kalau dia memproduksi 6.000, 30.000. Ya, yes. Jadi dia kalau untuk biaya variabel dia meningkat secara proporsional. Yang dimaksud proporsional apa? Peningkatannya dalam jumlah yang sama. Ini range-nya sama nggak? Selisih. Ini kan 10.000. Ini 2.000 ke 4.000 naik berapa? 2.000 ya. 2.000 ini naiknya 10.000. 10.000. Terus 4.000 ke 6.000 naik berapa? 2.000. Naiknya berapa ini biayanya? 10.000. Jadi setiap penambahan 2.000 unit, dia juga menambahkan biaya variabelnya juga bertambah sebanyak. Kok menang gue? Kok diem aja? Ketika perusahaan menambahkan unit produksinya sebanyak 2.000, berarti perusahaan harus menambah biaya variabel sebesar berapa? 10.000. Nah, 10.000. Proporsional kan ini sampai ke sini, sampai ke kanan, dan ini ke atas, 10.000 semua ya? Iya, Bu. Ya, cirinya seperti itu kalau untuk yang biaya variabel. Naik turunnya juga proporsional. Kita lihat di karakteristiknya sekarang. Nah, secara total, biaya variabel akan bertambah dan berkurang secara proporsional. Tadi yang sudah kita bahas bareng-bareng terhadap perubahan tingkat aktivitas. Nah, kalau per unit kita lihat biaya variabel akan selalu konstan malahan per unit. Benar atau enggak? Coba kita buktikan. Kalau tadi biaya tetap itu malah semakin tinggi produksinya, biaya tetap per unitnya malah semakin rendah. Kalau biaya variabel, dia justru secara totalnya berubah, tetapi per unitnya tetap konstan. Ini sama nggak? Biaya, kalau ini biaya per unitnya berarti berapa? Kita hitung. Biaya variabel per unit. Kalau produksi 0, biayanya 0. Kalau produksi 2.000, biayanya 10.000. Berarti biaya variabel yang per unit berapa? Berapa? Di tingkat 2.000 dia per unitnya berapa? Mengeluarkan biaya per unitnya berapa? 5. Yes, 5. Terus dia di tingkat 4.000, biaya per unitnya berapa? 5. 5 juga, 5 Bu. juga. Nice to meet you. Terus di tingkat 6.000, biaya per unitnya berapa per unitnya? Variabel per unit. 5 juga. Tetap 5, Bu. Duh, batuk, maaf ya. Nah, berarti sifatnya kalau variabel biaya variabel per unit dia tetap konstan. Walaupun tingkat ininya bertambah. Jadi setiap produknya per unitnya dia malah konstan. Yang berubah adalah totalnya. Semakin banyak produksi barang, berarti semakin tinggi biaya variabelnya. Berbeda dengan yang
tadi yang biaya tetap. Semakin dia produksinya tinggi, malah justru semakin turun biaya total per unitnya. Ingat-ingat ya, besok kalau keluar kuis ya. Oke, ada pertanyaan? Biaya variabel. Nah, ini contohnya nih. Biaya bahan langsung atau BBB, bahan baku, tenaga kerja langsung, jelas. Memproduksi jahit 100 kemeja dengan menjahit 10 kemeja, kita bayar orangnya tetap berbeda. Semakin tinggi produksi kemeja ya 100, berarti biaya tenaga kerja yang kita keluarkan juga banyak. Misalnya terus ini ada biaya overhead pabrik, misalnya dia butuh kancing baju atau apa overhead lainnya. Nah, dia perlu menambah barang atau menambah kancing ketika produksinya lebih banyak. Kemudian ada biaya pemasaran variabel. Nah, misalnya kalau yang pemasaran variabel bukan yang langganan atau misalnya insidental. Yo, ini karena mau lebaran nih, berarti kita harus menambah biaya pemasarannya. Nah, itu yang bersifat variabel. Yang administrasi variabel juga yang bersifat bukan langganan. Itu ada pertanyaan? Saya ingin tanya, Bu. Oke. Berarti untuk biaya variabel per unit itu koefisien B ya, Bu? Yes, benar. Sekarang matematika nih. Ini kan, Dek. Nah, kalau unitnya itu X ya, koefisien B biaya variabel yang dikeluarkan per unit. Berarti itu kalau misalnya ini informasinya tadi kita hitung, biaya variabelnya yang mana yang B? Dari ini, kita lihat dari sini. Yang 5. B. Yang 5, benar. Betul. Rp5. Terus X-nya yang mana? Itu yang 2.000, 4.000. Yes, yang ke sini. Gitu ya. Terus A-nya? Yang atas tadi. Yang 10.000 ya. Gampang ya kalau di sini ya. Terus kalau coba kita lihat total biayanya. Kalau total biaya untuk memproduksi 2.000 barang ini berarti berapa yang dikeluarkan perusahaan? Untuk memproduksi 2.000. 10.000 ditambah B-nya berarti 5 kan? X-nya berapa? 2.000. Berapa tuh? Bener nggak? 20.000. Benar, Bu. Ya. Kalau misalnya produksi 4.000 berarti total biayanya yang dibutuhkan berapa? Mau 4.000 produk. Berapa? Berapa? Sis? Bina? 40 apa 30 kalau 4.000? 40, Bu. Dari mana 40.000? Coba. 20. Ya, 3? 20. Dari mana Octavia? 10.000 ditambah 20.000. 20.000 dari? 5 dikali 4.000. 5 dikali 4.000. Ini kan unitnya yang diproduksi 4.000 kan? Terus biaya per ininya kan 5. Benar kan? 20.000. Terus ditambahkan biaya tetapnya tadi yang di atas. 10.000. Jadi 30.000. Ini kan bisa dilihat nih. 4.000 ke atas. Dia kan pengeluarannya 20.000. Tinggal tambahkan biaya yang di atas. Biaya tetapnya 10.000. Jadi 30.000. Nah kalau 6.000 per produksinya, berapa total biayanya yang dikeluarkan? Berapa 6.000 total biaya yang dikeluarkan? 40, Bu. Ya, gampang toh. Udah, berarti udah paham ya? Itu untuk konsep biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini fungsi biaya total secara grafis. Tadi udah kita sudah kita hitung bareng-bareng. Y sama dengan 10.000 ditambah $5 kali X. Nah, ini kalau digabungkan antara ketiganya. Kita lihat di sini fixed cost. Fixed cost dia tetap di garis horizontal. Kemudian ada variable cost. Variable cost-nya yang ini dia apa ya, Dek? Bukan horizontal, diagonal ke kanan. Meningkat secara proporsional ke kanan. Kemudian kalau digabungkan, nah ini persamaannya. Dia tetap meningkat ke kanan karena dia antara percampuran dari total cost dan
variabel cost. Tetapi posisinya tetap di atas antara kedua grafik tersebut. Jadi tetap diagonal ke atas, namun posisinya ada di atas antara garis variabel cost dan garis total cost. Biaya tetap. Fixed cost. Gitu ya. Nah, selain tadi biaya tetap dan biaya variabel, ada namanya juga biaya semi variabel. Nah, ini perusahaan itu harus bisa mengidentifikasi sendiri yang termasuk biaya semi variabel. Jadi misalnya ada yang agak fluktuatif, tapi ada yang bersifat tercampuran antara biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, biaya semi variabel ini bisa kita lihat di tampilan. Dia peningkatannya tidak terlalu proporsional. Jadi dia hanya meningkat ini terus tapi ada perubahan sedikit. Nah, biasanya ini terjadi ketika misalnya ada beberapa kendala-kendala kayak circumstance di luar yang tidak bisa dikendalikan. Jadi biaya-biayanya itu kadang-kadang bersifat semi variabel. Nah, ini karakteristiknya untuk biaya semi variabel. Biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap, atau dia itu sifatnya itu percampuran atau kombinasi antara biaya variabel dan biaya tetap. Nah, porsi biaya tetap menunjukkan biaya minimum yang harus dimiliki agar jasa tersedia dan siap digunakan. Pernah nggak, Dek? Misalnya kalian order barang, itu ada batas minimalnya. Pernah nggak? Misalnya order kaos, kamu mau pesan kaos 5, oh ternyata nggak bisa, harus ada 12, pesan minimal 12 pieces agar bisa dilaksanakan produksinya. Pernah nggak kayak gitu? Pengalaman seperti itu? Pernah, Bu. Nah, itu yang dinamakan biaya variabel. Nah, perusahaan itu biasanya menghitung juga biaya-biaya yang dikeluarkan, minimal cost yang harus dikeluarkan agar dia untung. Pernah dengar BEP nggak? Pernah. Apa itu BEP? Break even point. Break even point. Artinya apa? Titik tengah keseimbangan harga dan barang, Bu. Harga dan ini. Seimbangnya itu maksudnya gimana? Nggak rugi, nggak untung. Iya, nggak rugi, nggak untung. Jadi perusahaan itu dia harus bisa memproduksi atau menjual barang berarti di atas atau di bawah BEP harusnya. Di atas, Bu. BEP. Di atas BEP. Nah, berarti ini logikanya hampir sama seperti itu. Jadi perusahaan itu sudah menentukan beberapa biaya yang memang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam batas waktu tertentu, dalam batas itu tertentu. Gitu. Contohnya ada listrik, gas, bensin. Kalau misalnya untuk yang makanan ya ada listrik, gas dan sebagainya. Gitu. Itu biasanya diinformasikan. Atau pajak penghasilan itu ada. Kalian pernah ngitung pajak penghasilan belum? Ada PTKP namanya. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu seperti batas minimalnya. Batas minimal ketika penghasilan itu akan dipotong pajak atau tidak. Nah, selama setahun, ini contohnya ya, untuk implementasinya itu ada misalnya, seenggak-enggaknya dia minimal dapat potongan 54 juta setahun. Nah, kalau penghasilan kalian masih di bawah 54 juta, berarti belum terpotong pajak. Jadi itu ada batas minimalnya, agak semi variabel. Nah, kalau udah di atas 54 juta, berarti itu yang selisihnya, yang kelebihannya itu yang dipotong pajak. Itu contohnya. Nah, karena dalam perusahaan itu banyak banget biayanya, mantap banget loh. Banyak dan sangat bervariasi biayanya, maka kita juga harus bisa memisahkan. Ada biaya namanya biaya semi variabel. Nah, tadi biaya semi variabel itu kan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Itu kita kalau misalnya ada kasus, kita harus bisa menggolongkan atau memisahkan mana yang masuk ke biaya tetap, biaya variabel yang semi variabel yang ada, mana yang masuk biaya tetap, dan mana yang akan masuk ke biaya variabel. Ada 3 nih metodenya. Yang pertama apa itu? Pendekatan intuisi. Intuisi itu apa? Apa, Dek? Intuisi kalau bahasa Indonesia apa? Nge-lag ya?
Halo. Firasat, Bu, firasat. Oh ya, firasat. Tebak-tebakan nih kan. Kalau kalian ini naksir ada crush on siapa gitu, intuisi bukan? Iya. Iya lagi. Oke. Udah pernah berarti merasakan intuisi sama crush-nya. Walah, bahasa nih. Oke, lanjut aja ya. Kita pertama ada pendekatan intuisi, kemudian ada pendekatan engineering, dan yang ketiga ada pendekatan perilaku biaya yang sesungguhnya di masa lalu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, dengan pendekatan intuisi. Nah, pendekatan intuisi atau metode intuisi ini caranya yang pertama dengan meneliti kegiatan. Misalnya kegiatan produksi di sini contohnya. Misalnya adanya surat-surat keputusan manajemen, kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak lain, kontrak kerja, dan sebagainya. Jadi diteliti. Contohnya, misalnya biaya gaji manajer dibayar bulanan atau sesuai jumlah produksinya. Nah, ini ditelisik dari surat keputusan manajemen. Gaji manajer itu berarti masuk, kalau misalnya dia dibayar bulanan, berarti masuk biaya tetap atau biaya variabel? Tetap. Tetap. Nah, kalau dia gaji manajer itu dibayar sesuai dengan jumlah produksinya, bagian manajer produksi, berarti dia masuk ke biaya apa? Variabel. Nah, variabel itu contohnya. Itu cara memisahkan dengan intuisi ya. Berarti kan cuma dengan dari pemikiran kita kan. Oh, kalau ini buktinya dari surat keputusan manajemen, kalau dibayar bulanan, oh berarti tetap. Kalau dibayar berdasarkan jumlah produksinya, berarti oh dia variabel. Nah, itu intuisi. Nah, kelemahannya metode intuisi ini dia dalam kondisi atau situasi elemen biaya yang sifatnya kompleks. Kalau tadi kan cuma biaya tetap biaya gaji aja ya. Pendekatan ini peka dan sensitif terhadap kesalahan karena hanya dengan istilahnya intuisi seseorang atau seperti jadi tergantung dengan sudut pandang orang yang menilai. Jadi dia rawan terhadap kesalahan ketika penggolongan biaya ke tetap ataupun variabel. Jadi dalam perusahaan itu karena terlalu banyak biayanya, kita harus bisa menggolongkan juga lah tadi dengan tetap atau variabel. Kalau cuma satu gini kan gampang ya deh. Kalau banyak kan kadang juga sifat-sifatnya sangat kompleks, dia agak susah. Nah itu dengan pendekatan intuisi kelemahannya seperti itu. Mungkin kelebihannya cepat ya, kita bisa menilainya. Kalau cuma simpel-simpel, oh cepat ini tetap, ini variabel, tetap ini variabel. Nah yang kedua ada namanya pendekatan engineering, yaitu dengan cara mengidentifikasikan hubungan fisik antara kegiatan. Misalnya kegiatan pabrik dengan biaya, hubungan fisik. Jadi jika naik turunnya kegiatan diikuti secara langsung dengan naik turunnya biaya, maka biaya tersebut adalah biaya variabel. Misalnya ini, memproduksi 10 sepatu dengan mesin. Nah, dengan memproduksi 100 sepatu dengan mesin, lebih memerlukan waktu yang lebih lama yang mana? 100 apa 10? 100, Bu. 100. Nah, biaya yang dikeluarkan lebih banyak yang mana berarti? 100. Nah, itu kan ada hubungan secara fisik dan secara langsung, berarti dia masuk ke biaya apa biaya? Variabel, Bu. Variabel. Nah, kemudian jika tidak ada hubungan fisik antara kegiatan dan biaya, maka biaya tersebut termasuk biaya tetap. Misalnya gini, memproduksi 100 sepatu, terus misalnya ada supervisornya, di situ bayar gaji supervisor, dia misalnya ya dihasilkan 100 sepatu sama 10, bayarnya sama nggak supervisornya? Sama. Sama kan? Berarti tidak ada hubungan fisik dengan jumlah produksi. Berarti itu masuk ke biaya tetap. Kalau supervisor tuh kalau tahu mungkin bahasa lamanya itu mandor yang mengawasi secara langsung. Gitu ya. Nah, kelebihan pendekatan ini relatif lebih teliti. Terus kemudian kelemahannya yaitu tadi seringkali memerlukan biaya yang mahal atau yang kompleks karena dia harus meneliti satu-satu kan, Dek. Tidak kalau misalnya kalian besok penelitian ambil data, misalnya mau ngambil data se-Indonesia, pernah dengar kalimat sampel sama populasi nggak? Sampel dan populasi, pernah dengar?
Sampling dan populasi. Wina, tinggi. Udah nyalain loh tadi. Iya pernah, Bu. Apa tuh bedanya? Kalau Sampel sama populasi itu jumlah kayak misalnya populasi satu Indonesia. Nah, kalau sampel itu cuma sekelompok orang yang diambil untuk jadiin jadi bahan untuk itunya, Bu. Itu deh pokoknya, Bu. Iya. Benar. Jadi kalau populasi itu semuanya. Misalnya kalian mau meneliti penghasilan anak muda rentang usia 20 sampai 25 tahun. Se-Indonesia itu ada berapa? Misalnya ada 100 orang. Penghasilannya yang umur 20 sampai 25. Terus diambil 100 orang karena 100 orang itu sudah tersebar di seluruh provinsi. Nah, kamu cuma kalau 100 kan terlalu banyak ya sampelnya, misalnya 100.000 lah biar banyak. 100.000 orang. Nah, kamu mau ngambil sampel itu nggak mungkin atau tidak mungkin untuk diteliti semua atau ditanyain satu persatu tuh 100.000 orang. Kamu hanya ngambil misalnya sampelnya per daerah, misalnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu kamu ambil sampel berapa? Nah, itu maksudnya. Nah, kalau dengan hal ini hubungannya, karena ini pendekatan engineering, kita harus melihat hubungan fisik antara biaya dan produk, itu harus diteliti secara populasi, harus dilihat secara populasi, tidak bisa sampling. Oleh karena itu, kenapa kok biayanya jadi mahal? Jadi karena misalnya yang meneliti itu membutuhkan waktu yang lama tuh untuk meneliti biaya-biaya semua yang terlihat di sini. Nah, itu dia lebih mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Gitu ya maksudnya. Terus yang ketiga, ada pendekatan perilaku biaya sesungguhnya yang di masa lalu. Jadi biaya-biaya yang di masa lalu itu di masa lalu. Yang udah dikeluarkan perusahaan, biasanya itu ada datanya. Biaya misalnya beli bahan baku berapa? Untuk produksi 10 sepatu, satu sepatu misalnya butuh berapa meter kain ini kulitnya, berapa kaleng lemnya, berapa benang jahitnya, berapa meter dan sebagainya. Nah, perusahaan itu biasanya udah punya datanya. Nah, anggapan dasar dengan pendekatan ini adalah biaya yang akan keluar di masa yang akan datang akan mempunyai perilaku yang sama dengan biaya masa lalu. Maksudnya biaya-biaya tadi yang dikeluarkan untuk membuat satu sepatu, dia perilakunya masih sama. Misalnya kalau biaya yang benang dikeluarkan tadi ya masih variabel, karena semakin di masa datang yang akan kita produksi juga masih sama, benang tersebut akan semakin banyak dikeluarkan ketika memproduksi lebih banyak sepatu. Terus misalnya kulitnya juga bahan kulitnya juga semakin banyak. Ketika nanti akan memproduksi ya sepatu di masa yang akan datang, kulitnya juga semakin banyak, produksi sepatu yang dihasilkan juga semakin banyak yang dikeluarkan. Nah, itu untuk yang anggapan dasar perilaku biaya yang berdasarkan masa lalu. Nah, kelemahannya yaitu jika ada perubahan yang cukup besar terhadap mesin-mesin atau metode produksi atau produk yang diolah, atau adanya kondisi eksternal yang mempengaruhi perusahaan dengan data biaya masa lalu yang dicatat akuntansi tidak mencukupi. Jadi data-data itu historinya yang dikeluarkan perusahaan sebelumnya, ketika ada perubahan yang secara mendesak kayak kemarin COVID, dia tidak bisa digunakan lagi datanya karena semua sektor seperti COVID kemarin kan semua sektor terpengaruh ya, Dek ya. Jadi kadang biayanya udah harga kulitnya karena nggak ada pemasok meningkat dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa digunakan secara langsung untuk biaya masa lalunya. Nah, ini contohnya. Sering timbul ketidaksesuaian antara saat biaya dinikmati atau biaya itu terjadi untuk dinikmati. Nah, dan pada saat biaya itu dicatat dalam akuntansi. Misalnya ini ada depresiasi dan biaya amortisasi dicatat per 31 Desember. Nah, kalau jurnal penyesuaian kemarin nyatetnya setiap apa? Kalian bikin jurnal penyesuaian. Penyesuaian akhir periode kan? Nah, akhir periode biasanya 31 Desember. Nah, ini contohnya biaya depresiasi atau amortisasi dia dicatat tanggal 31 Desember, padahal aset tetap itu dinikmati pada semua bulan atau sepanjang tahun itu ada penyusutan, tapi baru dicatat di 31 Desember. Nah, kadang kan juga ya secara histori realnya kan belum tentu sama sebenarnya. Sampai dipukul rata dianggap sama. Iya, gitu. Nah,
Metode yang terakhir tadi itu juga kita bisa menghitung atau memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan 3 metode lagi dengan hitungan. Yang pertama ada metode titik tertinggi dan terendah, yang kedua ada metode scatter graph, dan juga yang ketiga ada metode least square. Least square itu biasanya memakai SPSS. Nah, nanti kalau kalian udah mulai tugas akhir tuh biasanya gitu tuh. Ada pakai SPSS. Nah, kita lihat sekarang di sini. Dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Kita lihat itu Barker Company, dia mengeluarkan biaya listrik dan data jam kerja langsung. Pada bulan Januari, dia mengeluarkan berapa biaya listriknya? $640. Dan jam tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sebesar 34.000. Di bulan Februari, dia mengeluarkan biaya listrik sebesar 620 dan jam tenaga kerja langsung 30.000. Sampai dengan di bulan Desember. Dia mengeluarkan berapa itu? Desember. Listriknya 680, yes. Jam tenaga kerja langsungnya 48.000. Total biaya listrik yang dikeluarkan selama setahun berapa? 6.440. Kalau jam tenaga kerja langsung yang dibayarkan berapa? 420.000. Ya. Rata-rata per bulan dia mengeluarkan biaya listrik sebesar 570. Sedangkan jam tenaga kerja langsung rata-rata per bulan dia membayar sebesar $35.000. Kita lihat. Langkah-langkah untuk metode titik tertinggi dan terendah. Yang pertama kita harus menentukan dulu biaya variabel satuan atau B-nya. Tadi kan A plus BX. Nah, B-nya itu kita tentukan dulu, biaya variabelnya. Yang kedua, menentukan besarnya total biaya tetap atau A-nya. Pertama B ditentukan dulu, kemudian A. Kemudian menentukan besarnya anggaran fleksibel. Mari kita lihat bersama-sama. Menentukan biaya variabel satuan atau B-nya dulu. Nah, itu udah dibuletin tuh. Biaya pada titik tertinggi, Y yang paling tinggi, listrik yang paling tinggi di bulan apa? Desember. Ya, Desember kita ambil di paling tinggi di bulan Desember. Terus B yang paling tinggi di bulan apa? Desember. Bu. Kita lihat dulu ya. Berarti ini berapa tuh? 680. Ini persamaannya ya. YT berarti total biaya tertinggi sama dengan A di titik tertinggi. A biaya tetap ditambah B di titik tertinggi dan B itu biaya ini ya, biaya tenaga kerja. Biaya variabel di titik tertinggi. Berarti itu ada 680 ditambah berapa deh? 680 tambah 48.000 X ya. Bingung nggak? Ngerti, Bu? Ya, Ibu, ngerti ya? Oke. Terus yang ke bawah kita lihat titik terendahnya. Titik terendah Y berapa? Di titik berapa? 500, Bu. 500. Oh, ini langsung ke persamaan ini hasil lebih enak. 500 terus di titik terendahnya X berapa? 26.000. Kita lihat dari persamaan ini kita bisa ubah menjadi persamaan yang di samping. Dikali silang ya. YT sama dengan YR sama dengan BXT sama BXR. Tadi yang tertinggi 680 dari sini. Kemudian dikurangi 500 di titik terendah. Terus sama dengan B dikali uni B. B dikali 48.000 dikurang di titik tertinggi dan dikurangi B di titik terendah 26.000. 680 dikurangi 500 ada 180. Terus kemudian 48.000 B dikurangi 26.000 B ada
22.000 B. B-nya berapa? 180 dibagi 22.000. Berarti B-nya ketemu 0,00818 per jam tenaga kerja langsung. Berarti persamaannya kan sudah Y sama dengan A plus 0,00818X. Ya kan, Dek? Benar nggak? Iya, Bu. Ya, berarti kita harus cari tetapnya dulu. Itu langkah pertama sudah. Sekarang kita beralih ke langkah yang kedua, ke yang B. Menentukan besarnya total biaya tetap atau A. Tadi udah ketemu B-nya. Nah, caranya dapat dihitung dengan rumus hampir sama seperti tadi. Kita masukkan aja tinggal pada titik tertinggi, berarti A-nya dia berapa tadi? 680. 680 dikurangi 0,18 diambilkan dari B-nya tadi, X-nya 48.000. Itu pada titik tertinggi. Titik tertinggi A-nya itu dianggap 680, biaya listrik tetap. Terus kemudian X-nya dianggap 48.000, bukan dianggap sih, 48.000 ya. Hasilnya itu 680, terus ini dikalikan dulu. Hasilnya adalah 393. Sedangkan A-nya adalah ketemu 287. Itu pada titik tertinggi. Sekarang kita lihat pada titik terendah. Titik terendah tadi berapa? 500 ya. Nah, terus dikurangi dengan jam tenaga kerja terendahnya juga 500 pada 26.000. Dikalikan B-nya tadi 0,00818. Ini dikalikan hasilnya 213. Kemudian 500 dikurangi 213 hasilnya 287. Sama kan di hasilnya, Dek? Berarti kesimpulannya A-nya berapa? 287. Iya. Ini dia. Ini ya hasilnya. Berarti Y sama dengan $287 ditambah 0,00818X. Sampai di sini ada pertanyaan? Gampang ya, masih aman ya. Nah, ini contohnya kalau ada 50 produk, itu berapa biaya totalnya? Di sini hasilnya. Coba kalau misalnya dia menghasilkan 50 produk, berarti total biaya yang dikeluarkan berapa? 100 produk. Berarti biaya totalnya berapa yang dikeluarkan? Rumusnya Y sama dengan 287 ditambah berapa? 0,00818X. Berapa biaya totalnya? Y ini biaya total ya? Berapa coba? Kalau 100 produk. Kalau 100 langsung dikali biaya variabelnya aja kan. Jadi 0,818. Masih commute, Bu. Iya, benar tadi. Tinggal dikalikan yang 0,008 itu. Berarti total biayanya berapa? 287,818. Oh ya, bisa ya. Ini kolek mana tulisannya, Dek? Ini 0,818 mah? 0,818. Berarti total biayanya tinggal ditambahkan ada 287 benar? 287,818. Aman? Aman. Gampang ya. Nah, kita ini masih persamaan ini ya. Apa sederhana. Nah, ini kita evaluasi dulu apa kelebihannya metode ini dan kelemahannya. Nah, kalau kebaikannya, metode titik tertinggi dan terendah itu mudah dihitung karena sederhana ya.
Dia mudah dihitung dan dipakai. Kelemahannya, metode titik tertinggi dan terendah ini apabila kurang teliti dan cermat karena hanya didasarkan pada 2 tingkatan kapasitas. Jadi yang diambil sampel itu hanya titik tertinggi dan terendahnya. Jadi kemungkinan dia belum bisa merepresentatif mewakili biaya-biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun. Karena cuma diambil titik tertinggi dan terendahnya. Nah, itu disebut dengan sangat ekstrim samplingnya, hanya tertinggi dan terendahnya. Nah, itu udah tadi. Nah, ini latihannya. Yang kedua dan ketiga itu biasanya memakai dengan tools. Ada sistemnya yang dipakai. Besok kalau sudah masuk kayak least square apa itu ada sistemnya. Nah, kita untuk yang prakteknya kita belajar yang ini dulu, yang titik tertinggi dan titik terendah. Nah, ini latihan kasusnya. Ini latihan kasus yang nanti disubmit ya, dia di assignment yang sudah saya sediakan. Nah, nanti studi kasusnya ini ditambahkan dengan nanti ada kuis juga yang saya kirim ke situ. Nanti silahkan dijawab ya di situ ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum? Oke, nah ini tugasnya untuk kalian besok studi kasus. Mau ini nanti kalian submit tugas ini, kemudian baru bisa presensi ya.